Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ismi Nur Habibah, Aldo Yusna Jatnika, dan Salwa Husna Samara akan mempresentasikan mengenai perkembangan moral. Nah, apa sih moral itu? Istilah moral sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu mors, yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Sedangkan dalam KBBI, moral dapat diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Jadi, pada dasarnya moral itu merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Adapun menurut Wentah, moral adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kemampuan dalam menentukan nilai benar atau salah serta baik atau buruknya suatu perilaku yang melekat pada diri setiap individu yang hidup dalam suatu masyarakat. Maka, dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tersebut bahwa moral merupakan keyakinan tentang benar salah, baik dan buruk yang sesuai dengan kesepakatan sosial, di mana hal tersebut yang mendasari suatu tindakan atau pemikiran seseorang. Next. Lalu, perkembangan moral itu apa sih? Perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi di dalam anak atau seseorang berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Jadi, perkembangan moral itu berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang apa sih yang seharusnya dilakukan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, intinya itu perkembangan moral menyangkut atau berkaitan dengan perkembangan sosialnya. Next. Kemudian ada macam-macam moral. Yang pertama itu ada moral ketuhanan. Moral ketuhanan ini dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan keagamaan atau kepercayaan dan memiliki pengaruh yang relatif terhadap diri seseorang. Nah, moral ketuhanan ini dapat diwujudkan dengan beragam hal yang dijumpai dalam kehidupan. Misalnya itu melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan taat, kemudian menghargai agama atau keyakinan yang berlainan, dan hidup rukun antar umat beragama. Kemudian yang kedua itu ada moral ideologi dan filsafat. Nah, moral ideologi dan filsafat ini berhubungan dengan semangat kebangsaan, kepatuhan, serta kesetiaan kepada bangsa dan negara dengan mencapai tujuan yang hendak dicapai secara bersamaan. Nah, moral ideologi dan filsafat ini dapat diwujudkan melalui misalnya itu menjunjung tinggi nilai-nilai penting dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Kemudian yang ketiga itu ada moral etika dan kesusilaan. Moral, etika, dan kesusilaan ini dimaknai sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat pada wilayah tertentu, serta secara meluas mengacu pada fondasi bangsa dan negara dari perspektif kebudayaan. Nah, moral, etika, dan kesusilaan ini dapat diwujudkan melalui misalnya itu menghargai pendapat orang lain, kemudian mengucapkan salam kepada guru maupun orang lain apabila berjumpa di jalan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada moral disiplin dan hukum. Moral disiplin dan hukum dimaknai sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan pada tata aturan secara profesional dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan juga secara meluas mencakup negara. Nah, moral disiplin dan hukum ini dapat dicontohkan dengan melakukan kegiatan berdasarkan tata peraturan yang berlaku. Misalnya itu, selalu menggunakan perlengkapan berkendara secara lengkap sebagai kewajiban yang harus ditaati, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara di jalan raya. Next. Nah, kemudian bagaimana sih perkembangan moral anak SD itu? Nah, anak itu mulai mengenal konsep moral pertama kali dari lingkungan keluarganya. Nah, pada mulainya mungkin anak itu tidak mengerti apa sih konsep moral itu, tetapi lama-kelamaan anak itu akan memahaminya. Nah, usaha menanamkan moral sejak dini merupakan hal yang seharusnya dilakukan, karena informasi yang diterima mengenai benar salah atau baik buruk akan menjadi pedoman tingkah lakunya di kemudian hari. Nah, pada usia sekolah dasar, anak itu sudah mampu mengikuti tuntutan dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Jadi anak itu sudah mampu memahami alasan yang mendasari suatu peraturan. Nah, di samping itu,
anak itu sudah dapat mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar atau salah atau baik buruk. Misalnya itu dia menilai bahwa perbuatan nakal atau tidak hormat kepada orang tua itu merupakan sesuatu yang salah atau buruk. Nah, sedangkan perbuatan jujur, sikap hormat kepada orang tua dan guru itu merupakan sesuatu yang benar atau baik. Nah, jadi pada usia sekolah dasar ini, anak itu sudah mampu menilai mana sih perbuatan yang baik dan mana sih perbuatan yang buruk. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Ya, selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan moral. Nah, untuk tahap perkembangan moral ini ada dua teori. Yang pertama dari Piaget. Untuk dari teori Piaget ini, tahap-tahap perkembangan moral dibedakan berdasarkan cara penalarannya. Yang pertama, tahap pertama ada tahap moralitas heteronom. Ini ada di umur 4-7 tahun. Pada tahap ini, cara berpikir anak tentang keadilan dan peraturan bersifat objektif dan mutlak, artinya tidak dapat diubah dan tidak dapat ditiadakan oleh kekuasaan manusia. Untuk tahap kedua ada tahap transisi di umur 7-10 tahun. Anak menunjukkan sebagian sifat lain dari tahap moralitas autonom. Tahap ketiga ada tahap moralitas otonom ini di umur 10 tahun sampai dengan seterusnya. Pada tahap ini, anak menunjukkan kesadaran bahwa peraturan dalam hukum diciptakan oleh manusia. Oleh karenanya, dalam menilai suatu perbuatan, anak-anak selain mempertimbangkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, juga sekaligus mempertimbangkan maksud dari ikhtiar dari si pelaku. Next. Nah, selanjutnya dari teori perkembangan moral Piaget yang tadi, dikembangkan lagi sama Kohlberg yang membagi tahap-tahap perkembangan moral dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Berdasarkan teori Kohlberg, perkembangan moral dibagi menjadi 3 level, dan masing-masing level memiliki beberapa tahap. Untuk level pertama ada moralitas prakonvensional. Tahap pertamanya ketaatan dan hukuman. Pada tahap ini, anak-anak melihat aturan sebagai hal yang tetap dan absolut. Mematuhi peraturan itu penting karena merupakan sarana untuk menghindari hukuman. Tahap keduanya ada individualisme. Pada tahap perkembangan moral ini, anak-anak menjelaskan sudut pandang individu dan menilai tindakan berdasarkan bagaimana mereka melayani kebutuhan individu. Dalam dilema Heinz, anak-anak berpendapat bahwa tindakan terbaik adalah pilihan yang paling baik memenuhi kebutuhan Heinz. Timbal balik adalah mungkin, tetapi hanya jika melayani kepentingan diri sendiri. Nah, untuk tahap 3 dan tahap 4 itu ada di level 2, yaitu moralitas konvensional. Di tahap 3 itu ada hubungan interpersonal, sering disebut sebagai orientasi good boy, good girl. Tahap perkembangan moral ini difokuskan pada memenuhi harapan dan peran sosial. Ada penekanan pada konformitas, bersikap baik, dan mempertimbangkan bagaimana pilihan mempengaruhi hubungan. Tahap 4 ada menjaga ketertiban sosial. Pada tahap perkembangan moral ini, orang mulai menganggap masyarakat secara keseluruhan ketika membuat penilaian. Fokusnya adalah menjaga hukum dan ketertiban dengan mengikuti aturan, melakukan tugas seseorang, dan menghormati otoritas. Untuk tahap 5 dan 6 ada di level 3, yaitu moralitas pasca konvensional. Di tahap 5 itu ada kontrak sosial dan hak perorangan. Pada tahap ini, orang mulai memperhitungkan perbedaan nilai, pendapat, dan kepercayaan orang lain. Aturan hukum penting untuk mempertahankan masyarakat, tetapi anggota masyarakat harus menyetujui standar-standar ini. Tahap 6 ada prinsip universal. Berdasarkan pada prinsip-prinsip etika universal dan penalaran abstrak, pada tahap ini orang mengikuti prinsip-prinsip keadilan yang diinternalisasi, bahkan jika mereka bertentangan dengan hukum dan peraturan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan ke materi ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan mempresentasikan bagian faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Menurut Gunarsa dalam bukunya yaitu Perkembangan Psikologi tahun terbit 2012 halaman 39, terdapat
5 faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama ada lingkungan rumah. Kenapa lingkungan rumah itu menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan moral? Karena di lingkungan rumah itu lingkungan pertama yang dijajaki oleh seorang anak. Jadi awal mula dari kehidupan itu di lingkungan rumah. Nah, peranan orang tua juga begitu penting untuk mengetahui segala macam kebutuhan anak dalam rangka perkembangan nilai-nilai moral si anak. Oleh karena itu, orang tua harus mengetahui cara memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, orang tua juga harus dapat menciptakan suatu keadaan di mana si anak berkembang dalam suasana ramah, ikhlas, dan jujur. Masing-masing anggota keluarga juga harus memperlihatkan suasana kerjasama yang baik setiap harinya. Dan juga sebaiknya orang tua akan sulit menumbuhkan sikap-sikap yang baik pada anak jika si anak tumbuh dan berkembang dalam suasana di mana adanya banyak pertikaian, pertengkaran, dan ketidakjujuran dalam anggota keluarga. Dan itu pun menjadi hal biasa dalam hubungan dengan anggota keluarga atau orang-orang di luar rumah. Maka dari itu, di rumah harus dibiasakan suasananya itu ramah, ikhlas, dan jujur. Semaksimal mungkin tidak adanya pertengkaran, pertikaian, dan ketidakjujuran. Karena itu mempengaruhi. Dan juga faktor lainnya yaitu faktor kemampuan dan pengertian pada segi pendidikan dengan sendirinya dapat mempengaruhi perkembangan moral anak. Namun tidak berarti rendahnya taraf intelijensi orang tua akan menciptakan anak-anak yang tidak atau kurang bermoral. Bukan pula berarti orang tua yang memiliki taraf kemampuan dan kecerdasan yang tinggi menjamin dapat menciptakan anak-anak dengan nilai-nilai moral yang tinggi pula. Seperti contohnya seorang anak pejabat yang sudah jelas-jelas orang tuanya itu mempunyai pendidikan tinggi namun anaknya bermoral rendah. Sebaliknya, orang tua yang hanya berpendidikan SMP dan bekerja sebagai buruh harian, tetapi moral anaknya sangat tinggi dan bagus. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Kenapa lingkungan sekolah? Karena sebagian kehidupan kita itu dipenuhi dengan waktu-waktu di sekolah. Kita banyak menghabiskan waktu di sekolah. Maka dari itu lingkungan sekolah itu termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Hubungan antara murid dengan guru atau antara sesama murid banyak mempengaruhi aspek-aspek kepribadian termasuk nilai-nilai moral yang memang masih mengalami berbagai perubahan. Hubungan yang baik antara sesama murid dapat memperkecil kemungkinan tumbuhnya perbuatan-perbuatan buruk yang jauh dari nilai-nilai norma yang berlaku. Itu pun jika kelompok tersebut sudah mempunyai norma-norma moral yang baik pula. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan teman sebaya. Semakin anak bertambah umur, semakin ia memperoleh kesempatan lebih luas untuk mengadakan hubungan dengan teman-teman bermain sebayanya. Meskipun kenyataannya, perbedaan umur yang relatif besar antara anak yang satu dengan anak yang lainnya tidak menjadi penyebab kemungkinan tiadanya hubungan dalam suatu bermain atau suasana dalam bermain. Jadi faktor umur itu tidak terlalu mempengaruhi ya. Nah, anak yang bertindak langsung atau tidak langsung sebagai pemimpin atau yang menunjukkan ciri-ciri kepemimpinan dengan sikap-sikap menguasai anak-anak dari kelompok itu akan besar pengaruhnya terhadap pola-pola sikap atau pola-pola kepribadian. Konflik juga bisa terjadi pada anak jika norma-norma pribadinya sangat berlainan dengan norma-norma yang ada di lingkungan teman-teman. Semakin kecil kelompok
bermain, maka memungkinkan hubungan-hubungan erat terjadi. Begitu pula sebaliknya, semakin besar pengaruh kelompok itu terhadap anak, maka semakin renggang, bisa dibilang renggang karena terlalu banyak. Situasi ini juga akan berbeda jika dibandingkan dengan kelompok yang lebih besar juga, dengan anggota-anggota kelompoknya yang tidak tetap atau berbeda. Nah, contohnya ya, saya dulunya anak pengajian. Nah, di pengajian itu saya berkelompok dengan teman-teman saya berlima. Hubungan kami sangat erat dan juga konflik-konflik pun tidak terlalu begitu besar. Dan norma-norma pun baik dan lingkungannya juga baik, seperti bermain itu di masjid, terus ya pokoknya mah tidak jauh dari agama. Sedangkan saudara saya misalnya ya, ini misal saudara saya yang tidak ngaji dan lingkungan temannya itu anak-anak yang mabuk, maka atau perokok, maka saudara saya tersebut juga akan terbawa-bawa dengan sikap mereka dan moral-moral mereka. Dan juga pasti ya di lingkungan luar itu pasti kelompoknya lebih besar sehingga banyak bermacam-macam orang dan konflik pun pasti akan banyak atau lebih besar. Faktor keempat yaitu faktor segi keagamaan. Kejujuran dan perilaku moralitas lainnya yang diperlihatkan seorang anak tidak ditentukan oleh kepandaian atau pengertian ataupun pengetahuan agama yang dimiliki si anak, melainkan bergantung sepenuhnya pada penghayatan nilai-nilai keagamaan dan perwujudannya dalam perilaku dan hubungan dengan anak yang lain. Nah, ajaran-ajaran keagamaan ini juga dapat menjadi petunjuk mengenai apa yang boleh dan wajar dilakukan, serta dapat berguna untuk mengontrol kehendak seseorang. Nilai-nilai keagamaan ini yang diperoleh anak pada usia muda dapat menetap menjadi pedoman berperilaku sampai kapanpun. Kalau awalnya kepatuhan didasarkan karena adanya rasa takut yang diasosiasikan, maka kemungkinan memperoleh hukuman. Semakin lama kepatuhan ini akan dapat dihayati sebagai bagian dari cara dan tujuan hidupnya. Maka dari itu, pentingnya ilmu agama ditanamkan sejak kecil. Karena jika sudah dewasa akan berat rasanya dan ada rasa paksaan-paksaan yang membuat seorang anak itu tidak betah, tidak nyaman. Faktor yang kelima yaitu faktor aktivitas-aktivitas rekreasi. Nah, cara seseorang anak mengisi waktu luang sering dikemukakan sebagai sesuatu yang berpengaruh besar terhadap konsep-konsep moralitas si anak. Orang tua dan guru menyadari betapa pentingnya buku pada anak, yang salah satunya manfaatnya adalah menumbuhkan nilai-nilai moral. Perhatian dan anjuran untuk membaca buku ini menimbulkan keinginan dan kebiasaan yang besar untuk membaca. Akan tetapi, kebiasaan dan keinginan membaca ini juga diarahkan untuk membaca macam-macam buku, seperti komik, majalah, dan buku-buku cerita yang isinya beragam. Seperti perihalnya kebaikan, kejahatan, kejujuran, penipuan, kesukaan, dan kedengkian. Begitu pula fasilitas-fasilitas rekreasi seperti film, radio, televisi, games, dan lain-lainnya yang mempengaruhi norma moral si anak. Nah, sebagai contohnya ya, pada zaman sekarang ini saya merasakan moral-moral anak itu menurun dikarenakan games. Contohnya di games Free Fire, anak itu sekarang sudah mulai mudah berkata kasar di dalam game. Karena
eh, lingkungan gamenya itu bercampur-campur, tidak hanya usia anak-anak ataupun remaja, karena ada usia dewasa juga. Maka dari itu, sang anak pun mengikuti apa yang sudah menjadi halayak umum di game tersebut. Dan di sosial media juga sekarang sudah banyak penurunan moral anak-anak. Seperti pamer berpacaran, sedangkan masih kecil kan tidak boleh berpacaran, dan di agama Islam pun tidak boleh berpacaran. Tapi mereka mengikuti gaya hidup berpacaran karena melihat orang halayak umum yang memamerkannya, begitu contohnya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan maupun tanggapan, silakan nanti di grup. Terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.